Nah, dengan undang-undang kita ini yang sampai hari ini masih berlaku, tindak pidana di atas 5 tahun itu otomatis bisa ditahan. Jadi ini sebetulnya targetnya mau nahan orang sebetulnya. Sebab kalau dia gunakan pasal pencemaran nama baik, pasal fitnah, itu ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, nggak bisa ditahan. Jadi memang ini targetnya mau menggunakan aparat penegak hukum, lembaga institusi negara yang memiliki kewenangan menahan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Kali ini ada sebuah penyampaian atau ucapan yang bocor dari kubu Pak Joko Widodo. Dan di sini terungkap sebuah alasan sebenarnya kenapa Pak Jokowi itu ingin melaporkan Roy Suryo, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan juga teman-teman yang lain, para aktivis lain yang saat ini sedang berusaha untuk mencari kebenaran terkait dugaan ijazah Pak Jokowi yang dianggap palsu. Dan ternyata di sini alasan sebenarnya ini cukup mengejutkan teman-teman sekalian. Dan untuk mengetahui alasan tersebut, silakan simak baik-baik penyampaian dalam video berikut ini, jangan di-skip. Jadi pertama-tama kita harus kemukakan dulu bahwa pembungkaman dengan cara menggunakan instrumen hukum ini sebetulnya ini SOP-nya rezim Jokowi sebetulnya. Kita ingat 10 tahun Jokowi menjadi presiden, itu semua aktivis itu dibungkam dengan cara instrumen hukum, mulai dari Gus Nur, Sahganda, Jumhur, semua banyak, ada ratusan aktivis sebetulnya. Kalau dikumpulkan tuh mungkin lebih dari 1.000 itu, ya. Nah, jadi makanya sekarang ada gerakan pembinaan Tapol-Napol, kemudian persaudaraan Tapol-Napol, itu banyak sebetulnya, termasuk saya masuk ke dalam itu sebetulnya, ya. Nah, jadi itu pola tetapnya Jokowi sebetulnya. Nah, dengan pola SOP tetapnya seperti itu, modus operandi mengcover diri, mengcover kekuasaannya dengan menggunakan instrumen hukum ini. Jadi kita lama-lama kita kan jadi terbiasa pembacanya. Nah, persoalannya sekarang ini ketika Jokowi sudah selesai, tapi dia masih terus menggunakan cara-cara lamanya, kan? Apalagi sekarang ditambah dengan ada sebuah organisasi yang mengatasnamakan public defender, membawa nama organisasinya, walaupun yang saya dengar juga ditolak ya laporan mereka di Bareskrim. Jadi sebetulnya kita masih melihat pola yang sama, karakter yang sama, dan ini ujung-ujungnya memang menggunakan hukum sebagai alat membungkam, dan sekaligus sebetulnya yang jarang disadari oleh para aktivis ini adalah pola permainan menjebak atau mengumpankan sesuatu yang akan menjadi polemik di tengah masyarakat, yang kemudian itu diambil umpan itu oleh kalangan aktivis, kemudian kalangan aktivis yang menggunakan umpan itu untuk memukul Jokowi, kemudian itu justru dijerat dengan instrumen hukum. Itu polanya berulang-ulang, saya baca begitu semua sebetulnya, ya. Jadi memang sengaja ada hal-hal yang sengaja diumpankan begitu. Nah, dalam konteks laporan kepada 4 orang ini kita bisa melihat kan sebetulnya bagaimana teman-teman yang 4 serangkai ini, Dr. Tifa, Roy Suryo, Rismon Sianipar, ya, kemudian Rizal Fadila, itu kan dipancing ngomong berulang-ulang tuh di publik, ya, sengaja. Bahkan kita saksikan di berbagai acara TV, ini palsu ya, Anda ngomong palsu ya, begitu. Dan itu yang justru kemudian dijadikan jebakan, pancingan-pancingan omongan itu dalam tingkat komunikasi publik seperti itu yang kemudian digunakan sebagai alat pelaporan untuk teman-teman ini ke aparat hukum. Nah, problemnya saya kira sekarang, apakah pasal yang digunakan itu adalah tepat? Itu kan yang viral itu kan pasal 160 ya, di luar pasal yang lain. Kita fokus ke pasal 160 ini dulu. Ini pasalnya Habib Rizik ini.
Iya, betul. Saya ingat betul itu. Yang Bung Refli menjadi ahli di persidangannya kan. Pasal 160 itu. Nah, apakah tepat itu penggunaan pasal 160? Dan ini yang menurut saya sama sekali tidak tepat. Bahkan terhadap Habib Rizik pun itu sudah tidak tepat sebetulnya digunakan. Tapi ini kembali diulang digunakan. Nah, ini menurut saya ini kan pola lama yang dipakai kembali ya. Jadi ini Pasal 160 itu kalau kita perhatikan substansinya itu sama persis konstruksi pasal itu dengan pasal-pasal undang-undang tindak pidana pencucian uang sebetulnya. Apa maksud saya? Ini pasal ini tidak bisa berdiri sendiri diberlakukan. Bro Munarman. Untuk kepentingan Sobat RH, saya mau membacakan pasalnya dulu ya, sebentar ya. Oke, ya. Pak, bunyi pasalnya, Sobat RH sekalian, barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberi berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Sekarang katanya sudah 4,5 juta ya berdasarkan ketentuan Mahkamah Agung. Iya, betul. Silakan teruskan, Bro. Nah, baik, dari apa yang tadi dibacakan kan kita lihat tuh menghasut itu supaya melakukan 3 perbuatan tadi kan. Nah, jadi tidak bisa pasal 160 itu berhenti pada satu kalimat atau satu kata menghasut. Menghasut untuk apa? Kalau menghasut untuk menghadiri acara maulid, ya itu bukan pidana, nggak cocok itu masuk di pasal 160. Sampai Rocky pun geleng-geleng kepala ya kan? Iya. Jadi Habib Rizik menghasut Habib katanya. Menghasut Habib, menghasut para Habib itu. Menghasut para Habib untuk menghadiri Maulid Nabi. Itu kan lucu, jadi lawak-lawakan kita itu di dunia hukum kita. Nah, sekarang dalam konteks kasus yang sekarang ya, menghasut apa? Kan di situ dijelaskan menghasut untuk melakukan satu perbuatan pidana atau melawan aparat penegak hukum atau melawan penguasa umum atau menentang undang-undang kan gitu. Nah, sekarang kita lihat apa yang dilakukan oleh Roy Suryo, Dr. Tifa, oleh Rismon, oleh Rizal Fadila. Kan pernyataan-pernyataannya itu kan 2 substansinya ya. Satu menyatakan sebuah dokumen yang di-upload itu adalah dokumen yang menurut penelitian keempat orang terutama Dr. Rismon dan Roy Suryo adalah palsu. Yang kedua, untuk membuktikan itu apakah palsu atau tidak, mereka berempat ya mengajak publik untuk mengunjungi UGM dan silaturahmi ke rumah Jokowi. Jadi ada 3 perbuatan begitu. Satu, menyatakan sebuah dokumen palsu. Apakah itu perbuatan kriminal? Apakah itu tindak pidana? Sama sekali tidak, karena dia kan meragukan sebuah tampilan elektronik, benda elektronik, gambar elektronik yang di-upload secara elektronik, kemudian itu dianalisis, kemudian ada dokumen yang dia potret juga ya, yang dihasilkan oleh Dr. Rismon waktu kunjungan ke perpustakaannya UGM, Fakultas Kehutanannya, kemudian dipotret, dianalisis dengan berbagai macam instrumen teknologinya ya, aplikasi-aplikasi teknologi, dan itu kemudian diungkapkan ke publik keraguan itu yang menurut berdasarkan alat-alat elektronik sains ini segala macam ya. Itu satu. Nah, apakah itu sebuah kategori perbuatan pidana? Satu, dia tidak mengajak orang. Karena dia menyatakan sendiri hasil penelitiannya, artinya sudah tidak masuk kategori menghasut orang. Itu artinya dia membuat pernyataan bukan dalam konteks penghasutan. Yang kedua, katakanlah kalimat menghasut, kata menghasut atau diksi menghasut mau ditarik ke peristiwa ke UGM dan ke Solo. Ke UGM itu apakah mengajak orang mengunjungi UGM? Apakah itu satu perbuatan yang melanggar menentang penguasa umum? Apakah itu berlawanan dengan undang-undang mengajak orang ke UGM? Kalau di Korea Utara iya.
Di Korea Utara. Beda lagi. berarti di Indonesia harus dinyatakan sebagai rezim komunis seperti Korea Utara. Ya, itulah anehnya kan. Kita ini kan Indonesia katanya menganut ininya sistem politiknya demokrasi, mengajak ke sebuah lembaga publik, lembaga pendidikan yang bisa diakses oleh semua orang harusnya, tapi justru itu merasa seolah-olah itu sebuah perbuatan pidana. Nah, yang ketiga berikutnya, mengajak silaturahmi ke Solo, ke rumah pribadi Jokowi. Jokowi sendiri kan sebetulnya mengorganisir banyak elemen-elemen pendukungnya untuk datang ke rumah dia kok. Kenapa ketika ada orang lain yang mau datang ke rumah dia, malah dia belingsatan dan itu dituduh sebagai perbuatan pidana? Berarti pihak-pihak yang mengorganisir orang-orang yang berkunjung seolah-olah masih cinta kepada Jokowi itu berarti perbuatan pidana juga harusnya kan, kalau itu mau dikategorikan sebuah perbuatan pidana. Jadi sama sekali itu yang saya sebut tuna akal. Berarti orang yang membuat laporan ini ya hanya menggunakan mencari peluang untuk sedapat mungkin kan. Kenapa alasannya pasal 160 menurut saya itu juga perlu kita lihat. Pasal 160 ini kan ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Dia akan tadi 6 tahun disebutkan. Ya, 6 tahun lebih kan gitu. Nah, dengan undang-undang kita ini yang sampai hari ini masih berlaku, tindak pidana di atas 5 tahun itu otomatis bisa ditahan. Jadi ini sebetulnya targetnya mau nahan orang sebetulnya. Sebab kalau dia gunakan pasal pencemaran nama baik, pasal fitnah, itu ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, nggak bisa ditahan. Jadi memang ini targetnya mau menggunakan aparat penegak hukum, lembaga institusi negara yang memiliki kewenangan menahan untuk menahan orang-orang ini, begitu loh. Dan itu sempat terungkap di dalam satu dialog televisi yang saya saksikan. Memang kalau Anda diam, kami juga berhenti, nggak akan lapor. Jadi artinya memang tujuannya memang untuk membungkam orang. Nah, ini yang strategi yang mereka gunakan. Mengapa ada pasal 160 itu sebetulnya semata-mata untuk menahan supaya keempat orang ini tidak bisa lagi bersuara di publik. Sebetulnya itu tujuan utama mereka sebetulnya, begitu menurut saya. Ada satu hal yang menurut saya juga agak aneh ya, yaitu mereka melaporkan pokoknya penghasutan, penghinaan macam-macam. Nanti terserahlah penegak hukum mau pakai pasal yang mana, kira-kira begitu. Jadi ada kesan bahwa yang penting masuk dulu. Soal alasan bisa dibuat-buat. Anda menangkap itu enggak? Betul, sama. Saya juga menangkap begitu. Saya melihat begitu. Makanya pertama digunakan 160 itu sebagai upaya yang pertama kan. Yang kan kalau melapor kan dia harus si pelapor kan menurut teknis pelaporan itu, prosedur pelaporan kan memang harus menyebut kira-kira perbuatan apa yang dilaporkan itu terhadap orang yang mau dilaporkan itu. Nah, ini si pelapornya ya atas suruhan Jokowi tentu saja ya, itu menyuruh supaya ini pokoknya carikan pasal supaya ini orang bisa ditahan. Kira-kira sama sebetulnya supaya ini orang bisa ditahan. Nah, kemudian setelah dilaporkan, nanti sebetulnya itu kan olahannya ada di pihak yang memiliki kewenangan menahan. Apakah mau melakukan apa yang diminta di order oleh Jokowi itu sebetulnya untuk menahan ini. Nah, makanya kalau misalnya aparat penegak hukum atau lembaga yang memiliki kewenangan menahan ini memiliki kemauan juga yang sama dengan Jokowi untuk menahan orang-orang yang 4 serangkai ini, maka dia tetap akan gunakan pasal 160 atau mungkin nanti justru dicarikan pasal lain. Nah, alhamdulillah kan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 pasal 14, 15 itu sudah dihapuskan. Ya, alhamdulillah. Kalau banyak yang memakan korban itu. Itu banyak sekali korban di situ sebetulnya digunakan, termasuk Gus Nur tuh yang sama Bambang Tri yang mengungkap pertama kali isu ini. Jadi memang ini upayanya menurut saya target pertama itu membungkam public speaker yang saya sebut dalam tulisan saya itu public speaker itu untuk membungkam itu. Karena Jokowi ini paling nggak kuat kalau dikritik begitu ya, karena dia anti kritik sebetulnya. Cuman dia menampilkan wajahnya seolah-olah menerima kritik. Nah, yang kedua sebetulnya saya mau masuk juga setelah soal-soal hukum seperti itu tadi ya, adalah sebetulnya yang lebih penting itu reproduksi kekuasaan menurut saya yang dilakukan oleh Jokowi. Sebelum ke sana, bro, kita selesaikan dulu pasal 160. Pasal 160 itu kan sudah ada putusan MK yang Anda juga katakan
bahwa tidak hanya delik formil sekarang. Kalaupun sesuatu itu dianggap penghasutan, tapi kalau perbuatannya tidak dilaksanakan, maka orang yang menghasut itu tidak kena. Nah ini bagaimana? Barangkali bisa dijelaskan lebih lanjut. Ya, jadi kalau dulu penghasutan itu disebutkan deliknya formil, artinya cukup seseorang itu mengeluarkan kalimat seperti yang dicontohkan oleh R. Susilo dalam penjelasan tentang KUHP. Ini penjelasan R. Susilo ya, bukan kata-kata saya ya. Bunuh itu polisi, itu kan R. Susilo menyatakan itu. Jangan ikuti perintah polisi, itu kan penjelasan R. Susilo karena R. Susilo kan polisi sebetulnya. Jadi dia mengambil contoh dalam konteks alam pekerjaan dia kan. Nah, itu cukup seseorang mengucapkan apa yang dicontohkan oleh R. Susilo tanpa perlu ada polisi yang menjadi korban, itu sudah disebut dengan penghasutan. Itu sebelum diubah deliknya, itu disebut delik material, delik formil ya. Ya, delik formil. Nah, sekarang itu diubah oleh MK sejak tahun 2009, itu delik material. Apa artinya? Tadi itu yang saya sebutkan, sebagaimana Undang-Undang TPPU, tindak pidana pencucian uang, delik itu material itu harus ada predikat crime-nya, begitu istilahnya itu. Artinya harus ada peristiwa pidana yang ditujukan oleh si penghasut itu terjadi ya, dan kemudian itu berakibat pada suatu peristiwa, begitu, suatu peristiwa pidana. Artinya antara ucapan si penghasut dengan peristiwa pidana yang terjadi, dan itu betul-betul peristiwa pidana, dan itu merupakan rangkaian atau dampak dari ucapan si penghasut. Itu yang dimaksud dengan delik material. Jadi harus ada akibat dan harus ada perbuatan yang lanjutan dari ucapan si penghasut itu. Nah, itu yang disebut dengan delik material, dan itu wajib kepada pelapor untuk membuktikan ya. Tadi dalam konteks peristiwa-peristiwa yang kita sebutkan tadi itu, peristiwa ucapan sebagai dokumen palsu tadi itu ya, yang diupload itu adalah dokumen palsu. Itu dampak ikutannya apa? Kan nggak ada peristiwa pidana yang lain terjadi kecuali Rismond sama Roy Suryo menyatakan ini palsu, dianalisis dari begini segala aspek itu ya. Itu tidak ada dampaknya, tidak ada dampak yang berarti. Artinya tidak ada dampak yang berarti itu tidak ada dampak yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Ya, kecuali dampak itu Jokowi merasa belingsatan kan begitu sebetulnya dampak. Ada dampak lainnya itu. Kumpul-kumpul di UGM dan di Solo. Kumpul-kumpul UGM sekali lagi harus kita sebutkan, apakah dalam kumpul-kumpul di UGM tanggal 15 April kemarin itu terjadi sebuah peristiwa pidana? Tidak ada. Ya kan? Apakah kumpul-kumpul di Solo tanggal 16 April adalah peristiwa pidana? Tidak ada. Justru orang yang berkumpul akibat dari mendengar ajakan silaturahmi itu justru dipersekusi, diintimidasi, kepalanya ikat kepalanya dicopot. Justru itu sebetulnya pidana oleh pihak yang sebetulnya orang-orangnya Jokowi sendiri. Kalau orang berteriak, itu kan kemarin di TV dia ngomong, Anda datang tapi teriak-teriak adili Jokowi. Lah itu kan memang suara, itu bukan pidana. Minta adili Jokowi, kecuali bunuh Jokowi. Nah itu baru pidana gitu loh maksudnya itu. Jadi logika-logika yang sebetulnya sederhana, tapi karena mereka memiliki instrumen-instrumen untuk membangun opini, mengendalikan informasi sesuai dengan keinginan mereka, maka seolah-olah dari pihak Roy Suryo, Rismond, Rizal dan Dr. Tifa ini seolah-olah di pihak yang keliru menurut saya. Nah, ini permainan opini mereka ini juga luar biasa menurut saya. Harus kita akui bahwa Jokowi masih punya pasukan buzzernya. Kalau kita baca di berbagai lini medsos ya, baik itu di X maupun di TikTok maupun di berbagai macam platform medsos lainnya, itu banyak sekali memang suara-suara yang mereka kerahkan untuk menyerang kelompok-kelompok kritis ini, begitu menurut saya itu, Bung Refli. Dan buzzernya ada juga
yang baru diangkat jadi komisaris di BUMN gitu ya. Oh iya, enaknya itu buzzer mereka itu mendapat jabatan semua sehingga uang untuk operasi membuzzer itu lancar kan? Lancar. Gitu. Lancar. Sementara Hozainuddin melarang orang untuk fundraising ya kan karena takut difitnah. Nah iya, memang itu jebakan juga, hati-hati juga. Itu dulu kan kita pernah punya pengalaman 2016-2017 itu waktu GNPF dulu itu membuka donasi publik itu diaudit memang. Iya. Iya, memang berbahaya, memang serba susah kalau ketika institusi negara digunakan untuk merepresi itu memang agak repot kita jadinya. Dan memang konon katanya ada ulama yang sampai sekarang tersandra gara-gara itu. Tapi sudah enggak lagi itu. Oh, enggak lagi. Sudah jadi pejabat dia. Oke, enggak, yang satunya lagi yang tidak jadi pejabat. Kalau yang jadi pejabat ya udah bebas lah dia untuk sementara. Oke, Bro. Tadi Bro, silakan Anda lanjutkan dengan reproduksi kekuasaan itu. Ya, jadi memang kalau saya lihat dalam konteks ini ya tadi dalam konteks umpan yang disengaja dilempar. Jadi memang ada beberapa dokumen yang sengaja dilempar yang kemudian dijadikan pembicaraan publik dan itu kemudian dimakan oleh kalangan oposisi ya. Sebetulnya memang tujuannya agar memang Jokowi ini selalu jadi pembicaraan. Itu yang menurut saya satu hal yang memang by design ya, itu sengaja memang untuk dibuat begitu. Jadi Jokowi itu mau negatif mau positif dia pokoknya selalu hadir di pembicaraan publik begitu. Jadi public discourse begitu. Nah itu satu hal ya, dan dia menggunakan cara itu. Ya, kita bisa saksikan komunikasi model begini kan sebetulnya dilakukan pada saat-saat kampanye, mulai dari kampanye 2019 maupun kampanye di 2024 oleh anaknya kan. Sama itu walaupun negatif dia nggak peduli, yang penting namanya jadi pembicaraan begitu. Itu satu hal. Nah yang kedua juga dengan isu ini dia sedang mengukur juga sebetulnya sejauh mana loyalisnya yang dari non-state actor tadi itu ya, kelompok-kelompok yang tadi yang dibagi sebagai jabatan dengan komisaris segala macam itu bereaksi dan bekerja mempertahankan sosok Jokowi sebagai sosok yang innocent, sosok tak berdosa ya. Nah ini mereka juga sedang diukur loyalitasnya begitu. Nah kecuali selain itu juga Jokowi juga sedang menguji state actornya sebetulnya, sejauh mana state actor ini masih loyal kepada dia, karena kan perlu ini state actor ini loyal kepada dia, karena kan implikasi itu loyalitas itu akan didistribusikan kepada dinasti politiknya yang melanjutkan kekuasaannya. Itu pentingnya dia mengukur state actor itu, loyalitas state actor itu sejauh mana kepada dirinya, yang itu akan didistribusikan kepada penerusnya itu. Karena penerusnya sekarang yang memegang posisi tinggi kan. Nah, inilah yang sedang dipermainkan oleh Jokowi ini sebetulnya ya, dalam isu yang lagi viral sekarang ini soal ijazah yang diduga palsu itu cara dia melakukan reproduksi kekuasaan yang saya tulis itu begitu, Bung Refli. Ya, baiklah, demikian yang bisa kita sampaikan dalam video kita kali ini. Semoga ada manfaatnya, dan seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan update terbaru yang saya update di channel saya, Imran Prasetyo Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.